Tokoh pendidikan yang saya ketahui adalah Nadiem Anwar Makarim. Tokoh pendidikan yang saya ketahui adalah Ibu Kartini. R.A. Kartini. Oke, selamat siang Leonard. Iya, Sekolah di mana Leonard? Bina Bakti, Kelas berapa? SD. Saya mau tanya sedikit ya. Iya, Leonard tahu nggak siapakah tokoh pendidikan yang Leonard ketahui? Nadiem Makarim, Siapa itu Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Oh, yang baru itu ya? Iya, Oke. Pendidikan itu sangat penting karena pendidikan bisa memberikan pengetahuan. Menurut saya pendidikan itu sangat penting karena untuk mampu membedakan benar atau salah dan membangun karakter. Karena melalui pendidikan kita dapat meraih cita-cita. Menurut kamu, kenapa pendidikan itu sangat penting? karena pendidikan adalah syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik. Oke, begitu ya? Ya, Cara agar kita berhasil dalam dunia pendidikan adalah dengan rajin belajar. Caranya agar kita berhasil dalam dunia pendidikan adalah memiliki motivasi yang kuat, belajar dengan efektif, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru. Dengan belajar sungguh-sungguh. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa berhasil dalam dunia pendidikan? terus belajar dan mau belajar. Belajar terus gitu ya? Iya, Jangan mau menyerah. iya. Cita-citaku adalah pengusaha. Cita-cita saya adalah arsitek. Saya ingin menjadi dokter. Cita-cita Leonard apa sebenarnya? Ahli komputer. Oh, yang pintar sama komputer gitu? Iya, Senang sama komputer Leonard? iya. Usahaku agar cita-citaku berhasil adalah dengan rajin belajar. Usaha saya agar cita-cita saya berhasil adalah pertama, jujur, kedua, belajar dengan tekun, dan pantang menyerah. Dengan belajar sungguh-sungguh, menuruti nasihat orang tua, dan takut kepada Tuhan. Bagaimana usahanya supaya Leonard bisa menjadi ahli komputer itu? Terus belajar dan mendalami segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Belajar semua software, hardware gitu ya? Iya, Mau belajar komputer, senang belajar komputer ya? iya, Oke. Semoga cita-citanya berhasil ya Leonard ya. iya, Terima kasih. iya. Halo semuanya, nama saya Arvin, kelas 3B nomor 2. Cita-citaku menjadi pemadam kebakaran. Aku ingin menjadi pemadam kebakaran karena pemadam kebakaran bertugas memadamkan api dan menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Karena itu, aku harus mendapatkan pendidikan yang baik dan belajar dengan giat supaya suatu hari nanti aku bisa menjadi pemadam kebakaran. Doakan aku ya supaya suatu hari bisa menjadi pemadam kebakaran. Terima kasih sudah mendengarkan tentang cita-citaku. Halo, nama saya Kailin. Saya kelas 3B nomor absen 3. Cita-cita saya ingin menjadi chef terkenal. Untuk menjadi chef, saya sudah mulai belajar memasak dari sekarang. Saya sudah bisa memasak nasi goreng, tamagoyaki, krim sup, dan sebagainya. Semangat ya untuk teman-teman yang mau menjadi chef seperti saya. Terima kasih, dadah. Cita-citaku ingin menjadi astronot. Supaya cita-citaku tercapai, aku harus rajin belajar. Setidaknya, aku harus memegang gelar sarjana ilmu teknik, ilmu biologi,
ilmu fisika, ilmu komputer, atau ilmu matematika. Kondisi fisik juga harus kuat dan mampu menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Aku ingin menjadi astronot karena aku ingin melihat sesuatu yang tidak ada di bumi dan pemandangan luar angkasa secara langsung. Itulah cerita tentang cita-citaku. Semoga suatu saat nanti cita-citaku bisa tercapai. Amin. Nama saya Jesslyn, kelas 3B. Cita-cita saya dari kecil pengen menjadi dokter mata supaya bisa menyembuhkan orang yang memakai kacamata dan bisa sembuh kembali. Dan saya pengen membaca buku lebih banyak dan belajar lebih giat lagi supaya cita-cita saya terwujud. Dan terima kasih. Pakai dia maju. Halo, nama saya Kenneth dari kelas 3B. Cita-cita saya menjadi gamers YouTubers karena saya senang bermain game dan juga menguploadnya ke YouTube. Untuk mencapai hal itu, saya akan belajar lebih baik lagi dan mempromosikan channel YouTube saya untuk mendapatkan subscribe dan viewers dan komen yang banyak saat sudah gede. Makasih. Hai, nama saya Samuel, kelas 3B. Saya akan menceritakan cita-cita saya. Apa cita-citamu? Cita-cita saya ingin menjadi seorang astronot. Mengapa? Saya ingin menjelajahi luar angkasa. Bagaimana caranya supaya cita-cita dapat kamu raih? Cara saya untuk meraihnya adalah dengan belajar yang rajin dan tekun, tidak lupa berdoa dan restu dari orang tua. Apa hubungannya pendidikan dan cita-citamu? Hubungannya bahwa untuk mencapai cita-cita sebagai seorang astronot, saya harus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, dan ilmu bisa didapat dengan menempuh pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pesan saya untuk teman-teman di hari pendidikan ini, gapailah cita-citamu setinggi langit. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Jen Karolin, kelas 3B. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter spesialis anak. Cara untuk mewujudkan cita-cita saya adalah dengan cara rajin belajar. Pendidikan adalah faktor utama untuk mewujudkan cita-cita saya. Oleh karena itu, kita harus mulai sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai lulus kuliah dan mendapat gelar sarjana kedokteran. Sehingga cita-cita saya menjadi seorang dokter spesialis anak dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa
dokter. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Fakta menarik tentang Jerome Pauline. Kelahiran Jakarta 2 Mei 1998. Pernah bersekolah di Universitas Waseda Jepang dan mendapatkan beasiswa full. Sebelumnya, Jerome pernah ikut tes beasiswa di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Lolos, namun sayangnya tidak mendapatkan beasiswa full. Prestasi yang didapat Jerome Pauline sebagai berikut. Jerome Pauline menginspirasi saya karena Jerome Pauline pintar, rajin belajar, dan mendapatkan beasiswa. Hai, nama saya Josephine. Saya punya tokoh istimewa. Siapa dia? Ini dia. Dia adalah founder Gojek Online, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Lahir di Singapura, lulusan Harvard University, yang punya banyak prestasi yang keren. Salah satunya Nikkei Asia Prize ke-24, juga menjadi tokoh termuda di Asia dan menteri termuda di Indonesia. Beliau sangat senang memperhatikan pendidikan di Indonesia, dan sekarang beliau telah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman, itulah tokoh yang menginspirasi saya. Sampai jumpa, God bless you. Fakta tentang Kartini. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Biasanya dipanggil Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Dia adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dia pandai berbahasa Belanda meskipun pada zamannya ia sulit mendapat kesempatan untuk bersekolah. Raden Ayu Kartini menciptakan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini karena untuk mengenang jasanya menuntut hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional. Hai guys, kalian pada kenal kan sama Jerome Pauline? Nah, hari ini aku bakal bagiin fakta menarik tentang Jerome Pauline. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau Jerome Pauline ini sukses merebut perhatian netizen karena tingkah lakunya yang kocak dan gokil. Selain itu, Jerome Pauline juga sangat jenius matematika. Dia mampu menyelesaikan soal-soal yang sangat sulit dalam waktu singkat. Fakta yang pertama, sudah bercita-cita tinggi sejak SD. Fakta yang ketiga, beasiswa full S1 di negeri Sakura, yang tepatnya di Jepang. Kunci sukses adalah selalu berusaha dan berdoa. Hal itu juga berlaku pada Jerome. Di saat temannya selalu pergi ke luar negeri, membuat Jerome semangat untuk kuliah di luar negeri. Jangan semangat, optimis, dan berdoa. Akhirnya, Jerome mampu meraih cita-citanya. Itu dia fakta dari Jerome, menarik bukan? Halo, nama saya Mario, kelas 6A, tokoh inspirasi saya adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli tahun 1982. Pada tahun 2002, Nadiem Makarim bersekolah di Universitas Brown. Nadiem Makarim juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics.
sekarang Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ke-29. Pada tahun 2016, Nadiem Makarim pernah mendapat penghargaan sebagai The Straits Times ASEAN of the Year. Sebelum Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia juga pernah menjadi Direktur Utama Gojek. Hai, saya Rasendria, kelas 6A, absen 26, akan menceritakan tentang tokoh inspirasi pendidikan di Indonesia. Salah satunya ada Jerome Pauline Sijabat atau biasa dikenal dengan nama Jerome Pauline. Pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 ini adalah seorang YouTuber dan selebriti internet berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal setelah membuat YouTube channel yang diberi nama Nihongo Mantapu. Ia sering membuat vlog cara belajar bahasa Jepang, matematika, battle, collab, dan kesehariannya. Selain menjadi seorang YouTuber, Jerome juga menjadi penulis buku yang berjudul Buku Latihan Soal Mantapu Jiwa yang telah diterbitkannya pada Agustus 2019 silam. Dan juga menjadi pemilik toko makanan dan minuman bernama Menanti bersama sang kakak Jaehyun. Fakta pertama tentang Jerome. Kuliah beasiswa full S1 di Jepang. Setelah lulus dari SMA Negeri 5 Surabaya, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Waseda Jepang, mengambil jurusan matematika. 2. Juara Olimpiade. Jerome pernah juara 1 Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS 2006 dan juara 2 Regional Olimpiade Farmasi Nasional UNER 2015. 3. Sering memotivasi para pengikutnya baik di Instagram maupun di YouTube. 4. Bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Jerome sangat peduli dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Bersama sang kakak, ia membuat sebuah official account line bernama Q&A, menjadi forum belajar untuk para siswa SMP dan SMA. 5. Pintar matematika. Sejak kecil, Jerome sudah sangat menyukai matematika. Atas dasar kecintaannya terhadap matematika, ia membuat YouTube channel. Dan Jerome berharap rasa cinta matematika yang dimilikinya bisa menular kepada orang lain. Bagi saya, Jerome sangat memotivasi kaum remaja untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena Jerome merupakan salah satu anak muda yang berhasil sukses, berpendidikan tinggi, dan berprestasi. Cita-cita dan harapan akan terwujud jika kita memiliki niat, semangat, dan kesungguhan.